netizen ini emang jeli sekali ya. Gimana Pak Jokowi? Nih, ada rakyat Anda yang menemukan foto Anda. Masih muda, ganteng, gak pakai kacamata lagi Pak. Kacamata sampai ando endi rek. Kacamata nih zaman nom kok gak tinggo Pak. Harusnya yo sampean nggo to Pak dek koyo dek foto ijazah iku lho Pak. Iya ta? Beda jauh dengan Beda jauh, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan ya, dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. berbeda. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Ini foto orang lain bukan foto Pak Jokowi. Ya, kalau menurut software begitu. Software. Pada ngeributin cap stempel Universitas Gadjah Mada yang ketimpa jas hitam pada sosok yang ada di dalam pas foto ijazah UGM atas nama Joko Widodo. Untuk menyimpulkan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu, sepertinya harus diadakan berbagai macam penelitian dan diskusi oleh para ahli. Padahal pemalsuan semacam ini hanyalah pemalsuan tingkat kampung yang dilakukan oleh seorang amatir saja. Sehingga cara menyimpulkannya sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Mari kita simak penjelasan saya yang sederhana berikut ini. Pertama kali saya harus disclaimer dulu bahwa setiap ijazah baik dari tingkat sekolah dasar sampai SMA, sarjana, atau magister, stempel sekolah pasti menimpa pas foto pada dokumen tersebut. Kenapa demikian? Karena stempel sekolah yang menimpa pas foto pada dokumen, ijazah, atau sertifikat itu memiliki fungsi untuk mengamankan dan memvalidasi dokumen tersebut. Stempel yang menimpa foto mencegah foto diganti atau dipalsukan, sehingga meningkatkan keabsahan dari dokumen atau ijazah tersebut. Jarene zaman nom pakai kacamata, nggo jam tangan, padahal jaremu alergi jam tangan. Untuk para termul pasti mikir, kok bisa ya dapat foto ini? Ayo diwaswaske, ayo diteliti. Ini para termul, kalian punya nggak foto mudanya junjungan Anda? Ini loh, udah gencar pada punya foto. Enggak, fotonya nggak diedit kok, iki sikile. Fotonya juga foto jelek, foto burem, foto jadul banget, jadul wes sak jadule. Nah ya ta, bentukannya seperti ini. Coba bandingkan Pak Polisi, Pak Bareskrim, Pak Sopone, Pak pengacara. Anaknya Oto Hasibuannya sapa jenenge lali aku gak ngerti kakean pengacara soalnya Jokowi iki. Sampeyan ngerti ora? Iki fotone Jokowi lho. Sik nang nggon ijazah fotone sapa, Pak? Mudanya nggak pakai kacamata loh, kok tiba-tiba kuliah jarang juga pakai kacamata. Iya tak? Masa-masa fotonya yang pernah saya upload jarang juga mudanya Jokowi itu pakai kacamata. Cuman di foto ijazah aja dia pakai kacamata, terus sekarang bilang minusnya apa plusnya udah hilang, udah sembuh. Waduh, saya mau tuh resepnya si Mulyono, karena saya minusnya banyak, minusnya 3 sampai 2,7 sama 3, sorry. Nah, karena saya pakai kacamata itu cuma di tempat kerja aja, karena di depan ini ya
monitor ya. Nah, kalau yang seperti ini kadang saya pakai kacamata, kadang enggak. DVD saya juga ada gitu. Tapi fix tetap saya SIM, KTP, terus ijazah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, D3, S1, S2 nggak pernah pakai kacamata, nggak boleh. Apalagi di UGM ya, lagi angkat-angkatnya tetap nggak boleh. Kemarin wisuda S1-nya. Jadi sekarang gini, Bu Ova Emilia, apa kabar? Ini fotonya Pak Jokowi, Bu. Gimana yang diijazah? Gimana kabarnya gimana? Nah, Pak Bareskrim, tolong diteliti lagi foto ini ya, sama nggak sama yang diijazah? Pak pengacara, Yakob Hasibuan, anaknya Oto Hasibuan wilo ya. Jadi aja siwer matane doan, do melek. Oh, tak kasih kejutan ini ya. Tolong di save para termul, kok ndak hilang dikira nek fotone editan ya. Dr. Tifauzia Tiasuma kembali menguliti foto wisuda Presiden ke-7 RI, Jokowi saat lulus sebagai Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada 1985. Dr. Tifa menyatakan ada kejanggalan yang patut dipertanyakan dari foto itu. Bahkan, ia menilai ada dua hal yang tidak lazim. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Minggu, 4 Januari 2026. Foto wisuda ini bertahun-tahun dikenal sebagai foto wisuda Joko Widodo, Sarjana Kehutanan UGM lulus tahun 1985. Ada dua hal yang aneh dari foto wisuda ini, jelas Dr. Tifa di X pada Minggu, 4 Januari 2026. Menurutnya, keanehan pertama terlihat dari bentuk map wisuda yang digunakan para wisudawan. Ia menyebut, map itu tampak tidak seragam, sebagian berbentuk vertikal dan sebagian lainnya horizontal. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini hal yang tidak mungkin bahkan mustahil terjadi pada universitas sebesar UGM, walaupun tahun 1980 sekalipun, sebutnya. Pihaknya menegaskan, sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia sejak lama, UGM memiliki standar ketat dalam pelaksanaan wisuda. Ingat, Universitas Gadjah Mada UGM adalah universitas terbaik di Indonesia sejak dulu kala, jelas Tifa. Kesalahan mayor seperti map wisuda yang tidak seragam memungkinkan adanya dugaan foto wisuda palsu, sambungnya. Kemudian, ia mempertanyakan keberadaan Jokowi dalam foto tersebut. Menurutnya, foto yang selama ini diklaim sebagai foto wisuda Jokowi justru tak memperlihatkan sosok yang diakininya sebagai Jokowi. Lebih lanjut, Tifa menanggapi pertanyaan warganet yang menyebut sosok Jokowi berada di barisan paling belakang, mengenakan kacamata dan berkumis. Dr. Tifa meragukan anggapan itu dengan membandingkan penampilan Jokowi selama berkarir di dunia politik. Lantas, ia mempertanyakan identitas sosok pria berkacamata dan berkumis yang ada dalam foto tersebut. Ahli neurosains perilaku Dr. Tifa menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tengah berada dalam tekanan psikologi serius di tengah menguatnya berbagai isu politik dan personal, termasuk polemik ijazah yang terus bergulir di ruang publik. Menurutnya, tekanan berlapis tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas emosional dan pola pengambilan keputusan. Dr. Tifa menjelaskan adanya indikasi gangguan konsolidasi antara fungsi kognitif dan emosi akibat stres berkepanjangan. Ketika konsolidasi kecerdasan dan emosi terganggu, keputusan menjadi reaktif dan tidak sistematis, ujarnya. Ia juga menyinggung kemungkinan munculnya kembali penyakit autoimun sebagai refleksi tekanan psikologis yang tinggi. Flare-up menandakan stresor meningkat luar biasa, kata Dr. Tifa dikutip KBA News, Ahad, 27 Desember 2025, dari YouTube Refli Harun. Dr. Tifa menilai isu kesehatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan tekanan politik pasca pemilu serta sorotan publik yang kian intens. Ia menyebut polemik ijazah telah membentuk tekanan psikologis berkelanjutan yang memengaruhi posisi politik Jokowi di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyoroti pergeseran pusat kekuasaan nasional yang dinilai membuat posisi Jokowi semakin melemah, termasuk dinamika yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Situasi ini menunjukkan perubahan konfigurasi kekuasaan yang signifikan, katanya. Menutup pernyataannya, Dr. Tifa mendorong Jokowi untuk bersikap terbuka dan menghadapi seluruh persoalan secara transparan. Akui dan biarkan semua berjalan secara natural, pungkasnya.